Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wa rusudu dimsu wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifu hadzal kitab wa ila jami' masyayikhina muallimina ammahna syai'lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa qafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawa'i wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqala azza man qail fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك ونصل علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal mukarramin wal muhtaramin, para pengurus DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin yang senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para asatidz, para tuan guru, para orang tua, para sepuh, para tokoh semua, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang umur ya, dalam keberkahan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bapak Ibu semua yang insyaallah mudah-mudahan ya terus istiqamah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa Allah curahkan rahmat hidayah ya, serta maghfirahnya untuk kita semua. Insyaallah senantiasa Allah jauhkan kita dari segala macam bahaya, musibah ataupun yang lainnya, yang senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, hafidh dan hafidah, insyaallah. Mudah-mudahan semuanya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap aktivitas rutinitas kita, amal ibadah kita semuanya adalah mencerminkan, membuktikan bagaimana kecintaan kita kepada Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita hadir di masjid ini berjamaah, kemudian kita duduk di majelis ilmu, insyaallah mudah-mudahan tidak lain dan tidak bukan adalah menghidupkan, menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga segala hajat keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesulitan, kesedihan dan sebagainya mudah-mudahan diberikan kebahagiaan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita dari kitab tafsir Jalalain Imam Jalaluddin Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin As-Suyuti
rahimahullah taala wa nafa'anallahu bi'ilmihi fid dharain amin. Alhamdulillah, para jamaah semua, kita teruskan kajian kita surat At-Takwir. Ya, terakhir kemarin surat apa, Pak? Al-Infitar ya. Al-Infitar ya, kemudian insyaallah hari ini surat At-Takwir. Ya, sebelumnya juga ada Al-Insyiqaq. Jadi masih membahas tentang bagaimana huru-hara ya, perkara yang namanya yaumil akhir, yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala ini jelas dalam firman-Nya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat, ila akhir ayat. Ya, ada 29 ayat ya Allah jelaskan di dalam surah At-Takwir. Ya, kalau kita lihat memang At-Takwir ini artinya apa, Pak, di situ, Pak? Diterjemah. Apa artinya? Menggulungnya. Ya. Jadi sesuatu yang menggulung. Nah, ini nanti Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa yang digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai tanda-tanda dari fenomena terjadinya hari kiamat. Nah, Takwir ini termasuk dari surat Makkiyah yang menjelaskan lagi-lagi menekankan tentang yang namanya sesuatu yang gaib, yang belum terjadi tapi ini pasti terjadi. Ya, makanya semua awal ayatnya itu dimulai dengan kalimat idza. Ya, itu ada sampai ayat 13. Ya, sampai ayat 13 Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan wa idza. Ya, ini bagaimana keindahan bahasa Al-Qur'an. Ya, keindahan tata bahasa Al-Quran nanti kita dapatkan ketika Allah menjelaskan dengan gaya yang berbeda ya, dari surat-surat sebelumnya atau surat yang akan datang yang akan kita bahas nanti. Nah, itu masih berbicara tentang fenomena hari kiamat. Apalagi ketika kita dalami idza ini yang pernah kita jelaskan. Idza itu kan diterjemahkan, diartikan dengan apabila. Ya, apabila berarti belum terjadi, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan berarti itu pasti terjadi. Dan ketika kita lihat ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya dari awal sampai akhir itu ya, sampai ayat 13 ketika Allah mengatakan wa idza terus dan seterusnya. Nah, itu adalah gradasi sifatnya. Maksudnya gradasi nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan mengajak kita ya, akan memikirkan bagaimana fenomena hari kiamat yang Allah mulai dari makhluknya yang paling besar. Ya, di antara makhluk-makhluknya yang paling besar ya, kemudian bisa kita katakan makhluk tersebut juga yang paling jauh dari kehidupan umat manusia. Ya, dari atas semuanya nanti Allah turunkan ke bawah sampai hal-hal yang memang itu dekat dengan kehidupan kita. Ya, bahkan Allah sampai ya, artinya atau mengatakan Allah itu sampai menembak diri kita. Nah, sampai menunjuk diri kita bagaimana hakikatnya umat manusia nanti ketika yang namanya terjadi hari kiamat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan yang pertama Allah mengatakan idza syamsu kuwirat. Ya, lagi-lagi ini menekankan ya tentang bagaimana keadaan orang-orang kafir. Jadi surat Takwir ini yang menjelaskan tentang bagaimana kekufuran ya yang berlebih-lebihan, kekufuran yang sudah melampaui batas. Ya, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menentang dakwahnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kelihatan di sini. Nah, di antara bagaimana ya Rasulullah mengatakan ya bahwasanya siapa saja yang ingin ya melihat atau membayangkan dahsyatnya hari kiamat, maka di antaranya kita membaca idza syamsu kuwirat, kemudian wa idza samaa'u fatarat, kemudian wa idza samaa'u syaqqat.
Ya, surat sebelumnya berbicara tentang yang namanya langit, dan hari ini diawali dengan asyamsu. Ya, asyamsu itu adalah matahari. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya matahari dan bulan. Ya, wa ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura. Allah jadikan yang namanya matahari itu bercahaya, kemudian bulan itu mendapatkan pantulan cahaya dari yang namanya matahari. Ya, jadi Allah mengatakan yang pertama kali idza syamsu kuwirat. Ya, apabila matahari ini kuwirat. Ya, tadi digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dijelaskan laffafat wa dhahaba binuriha. Ketika digulung, kemudian Allah hilangkan yang namanya cahayanya. Ya, Bapak Ibu semua para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, matahari itu bersinar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersinar dengan sendirinya. Kalau bulan itu dia mendapatkan pantulan cahaya dari matahari. Ya, bulan itu nggak bisa bersinar dengan sendirinya. Dia mendapatkan pantulan dari matahari. Ya, makanya bumi ini mengelilingi matahari. Semua planet-planet ini mengelilingi matahari. Ya. Kemudian yang namanya bulan ini mengelilingi bumi. Sehingga bagaimana bulan ini mendapatkan pantulan dari cahaya matahari. Nah, ini kalau kita lihat tata bahasa dalam Al-Quran yang begitu indah. Ya, ketika Allah mengatakan idza syamsu kuwirat, bahwasanya matahari ini digulung, dihilangkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, digulung, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat ini memakai fi'lul madi. Ya, kuwirat. Karena bentuknya ini adalah fi'lul madi. Fi'lul madi artinya adalah sesuatu yang telah terjadi. Ya, padahal ini sudah terjadi atau belum, Pak? Udah terjadi atau belum, Bu? Belum. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan bentuk fi'lul madi. Kemudian uniknya lagi yang Allah sebutkan pertama kali itu bukan fi'ilnya, tapi isimnya dulu. Ya, asyamsu kuwirat. Ya, yang Allah sebutkan mataharinya dulu. Ya, bukan apa yang terjadi terhadap matahari. Biasanya kalau fi'lul madi ya diletakkan di awal sebelum isimnya. Misalkan tola'atis syams. Ya, ketika matahari sudah bersinar, tola'atis syams. Ya, bersinar tola'at, kemudian asyams matahari. Biasanya ya dalam tarkib bahasa Arab yang betul seperti itu. Nah, ini bukan berarti Al-Quran salah, tapi memang Al-Quran mempunyai gaya tersendiri yang Allah jelaskan. Ya, Allah rangkai di dalam Al-Quran sehingga bisa menjadi perhatian bagi seluruh umat manusia. Ya, kenapa Allah dahulukan asyams daripada kuwirat? Ini Allah ingin menegaskan, ya, Allah ingin menjelaskan bahwasanya ada hal yang harus kita perhatikan. Yang menjadi konsentrasi kita adalah apanya, Pak? Asyamsunya, mataharinya. Ya, yang setiap hari terbitnya dari mana, Pak? Dari timur, kemudian tenggelam di barat. Ada kalanya nanti bagaimana matahari ini tadi digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuwirat ini berasal dari kata karo. Ya, karo itu memang menggulung. Ya, makanya bola itu, ya, bola kan kalau dimainin dia akan menggulung tuh. Makanya bola itu disebut dengan qurrah. Ya, qurratul qadam, bola kaki. Qurrah itu sesuatu yang menggulung. Ya, makanya di sini dijelaskan oleh para ulama tafsir, diibaratkan bagaimana orang ketika memakai imamah. Ya, orang ketika memakai imamah, misalkan imamahnya itu sampai 5 meter ya, 5 meter. Ya, kemudian digulung ke kepalanya, itu digulungkan imamah tersebut.
Ya, tadi kepalanya yang kelihatan, kemudian tertutup dengan yang namanya imamah. Ya. Ada masih pecinya, masih ada kepalanya, cuman tertutup dengan yang namanya imamah. Maka dia mengatakan bahwasanya pada kiamat nanti yang namanya asyams itu, yang namanya matahari itu memang benar-benar dihilangkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu a'lam digulungnya seperti apa, akan tetapi yang pasti ya bahwasanya matahari itu akan hilang cahayanya. Ya, kemudian juga ada yang mengatakan bahwasanya cahayanya masih ada, cuman karena digulung itu sehingga cahayanya tertutup, ya tidak kelihatan. Ya, tanda bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah terjadi ya dalam fenomena kehidupan kita. Ya, sudah banyak terjadi yang namanya gerhana matahari, ya gerhana bulan. Kalau dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jarang sekali ya terjadi yang namanya gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Tapi ya akhir-akhir tahun ini kita sering merasakan ya melihat fenomena yang namanya gerhana tersebut. Ya, kita sering melakukan yang namanya sholat gerhana. Ya, ada khutbah gerhana. Nah, itulah yang disunnahkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kita diperintahkan untuk memperbanyak sedekah ya ketika gerhana itu masih ada. Nah, itu sunnahnya. Tapi yang terjadi dalam kehidupan kita, ya kebanyakan kita malah ngapain, Pak? Ngapain, Bu? Ya, nggak mau sholat gerhana, malah keluar rumah ngeliatin gerhana sambil foto-foto, ya dari awal tuh dia videoin, ya dia fotoin. Ya, padahal disunnahkan kita banyak-banyak berzikir, ya banyak-banyak bertasbih, yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah tanda-tanda bagaimana hari kiamat. Ya, bahkan bagaimana Allah jelaskan dalam soal kiamat, ya Allah katakan wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Ada saatnya nanti bagaimana yang namanya matahari dan bulan itu Allah kumpulin, Allah satuin. Ya, yang tadinya itu silih berganti, ya matahari tenggelam kemudian muncul hadir yang namanya bulan. Tapi Allah katakan wa jumi'asy syamsu wal qamar. Ya, nanti akan dikumpulin tuh yang namanya matahari dan bulan. Ya, dan dua-duanya itu tidak bercahaya, enggak ada cahayanya. Ya, maka pada hari itu manusia itu gelap, ya merasakan bahwasanya ini malam yang begitu panjang. Nah, orang-orang yang beriman tahu bahwasanya ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Ya, mereka yang beriman patuh dan tunduk, yang suka hadir di majelis ilmu, ya mereka yang sering mendengar bagaimana Al-Quran menjelaskan fenomena hari kiamat, maka mereka akan paham bahwasanya ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Maka mereka adalah beribadah, ya salat, memperbanyak ibadah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang kufur, ya mereka yang senantiasa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka mereka mengatakan, oh ini fenomena alam. Ya, masih menjadi bagian dari fenomena alam. Nauzubillah wa na'udzubillah. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu semua di sini, jadi diameter matahari itu 109 kali lebih besar daripada bumi. Makanya bumi ini yang ngiterin matahari, karena memang matahari itu lebih besar. Bayangkan, ya 109 kali lebih besar daripada bumi. Tapi masih kita bisa lihat. Ya, kalau kita lihat matahari itu kecil apa besar, Pak? Kecil. Ya. Berarti jauhnya jarak bumi ya dengan matahari itu di sini, Allahu a'lam, ada yang mengatakan 150 juta kilometer.
ya, antara bumi ke matahari, ya, 150 juta kilometer, dan kita masih merasakan panasnya, ya, sampai kita bilang, oh ini penter banget ya matahari ya, ya, penter banget nih matahari. Betul nggak Pak? Padahal jaraknya 150 juta. Ini subhanallah, 150 juta, ya. Ini subhanallah, ya. Bagaimana Allah tegaskan idza syamsu kuwirat. Bagaimana nanti ini digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cahayanya ini semua dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda-tanda dari hari kiamat. Ya, maka para ulama ini menjelaskan bahwasanya yang pertama, ya, makna takwir adalah jam'u ba'di syai' ila ba'd. Ya, tadi bahwasanya ada kalanya nanti matahari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikumpulkan dengan yang namanya bulan. Kemudian makna dari at-takwir adalah idza dhahaba dawuha. Ketika tadi, ya, bahwasanya cahayanya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga makna takwir yang ketiga idza rumiya biha, ketika tadi dilemparkan, digulungkan. Ya. Jadi perbedaan para ulama tafsir dan menafsirkan, ya, berbagai macam tafsiran ini bukan tanawu tadadud, bukan penafsiran yang bertentangan, ya, akan tetapi tafsir tanawu, akan tetapi penafsiran yang memang bermacam-macam, yang satu sama lain ini saling melengkapi. Ya, jadi tafsirannya bukan tafsiran yang bertentangan, enggak. Tapi bagaimana ketika para ulama tafsir menafsirkan ayat Al-Quran, ya, dengan tafsirannya masing-masing, ya, ini saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Ini menjelaskan bahwasanya yang pertama, bahwasanya matahari ini memang akan digulungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bentuknya seperti apa, akan digulungkan, akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga cahayanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dikatakan bahwasanya matahari ini menjadi salah satu bahan, ya, bahan bakar di akhirat nanti. Ya, bagaimana manusia yang akan berdiri di padang mahsyar. Ya, kalau kita dengar tuh dalam hadis, berapa jarak matahari, Pak? Sejengkal. Coba bayangkan, yang tadinya 150 juta, ya, kemudian jaraknya hanya sejengkal dari kita. Dan itu bagaimana semua keadaan manusia itu, ya, bermacam-macam. Nah, kemudian yang kedua, ya, wa idzan nujumu kadarat, dan apabila yang namanya an-nujum, ya, bintang-bintang ini berjatuhan, inqaddat wa tasaqatat 'alal ard, ya, bagaimana yang namanya bintang-bintang ini, ya, mereka berjatuhan ke muka bumi. Ya, kalau kita memang artikan inqadarat ini bukan ujuk-ujuk langsung nanti jatuh para jamaah semua. Jadi nanti cahayanya itu akan redup dulu. Ya. Jadi seperti misalkan ada warna, ya, warna itu kan kalau misalkan kita ngecat masjid, ya, misalkan catnya yang agak murahan, lama-lama bakal pudar begitu. Ya, kita beli lampu, ya, lampu yang 50 watt, ya, pakai udah lama, nanti lama-lama dia akan, apa tuh bahasanya, ya, akan redup, ya, nggak seterang awal kita beli. Nah, begitulah inkadarat. Ya, jadi cahayanya itu akan redup dulu, ya, kemudian baru berjatuhan ke muka bumi ini. Ya, dan yang Allah jelaskan di sini, yang jatuh itu bukan 1, 2, 3, tapi di sini an-nujum. Ya, jamak, bahwasanya banyak bintang-bintang, seluruh bintang-bintang itu, ya, akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan berserakan, ya, bahkan dikatakan tanah tharat, berserakan, berjatuhan di muka bumi ini. Ya, fenomena yang kedua. Jadi seakan-akan kalau kita lihat misalkan orang bikin film itu, dia akan mensorot, akan menzoom, ya, dari awal, ya, kejadiannya seperti apa, kemudian selanjutnya seperti itu.
Nah, ini surat takwir ini kelebihannya seperti itu. Jadi Allah menjelaskan dari hal yang paling besar, hal yang paling jauh dari manusia, kemudian nanti ya Allah akan perdekat lagi, ya, lebih dekat dalam kehidupan manusia apa yang terjadi nanti ketika hari kiamat. Ya, karena sampai saat ini masih banyak manusia yang mengingkari hari kiamat. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Sebenarnya ya zaman kita ini ya lebih kena sebenarnya, ya, bahwasanya kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tadi misalkan yang namanya gerhana itu jarang-jarang, ya, kemudian teknologi itu belum secanggih sekarang, ya. Kalau sekarang itu bisa orang ya bikin namanya mendeteksi gempa, ya, dan sebagainya. Ya, kemudian juga banyak ya ilmuwan-ilmuwan itu sudah menjelaskan bagaimana bumi ini sudah tua dan sebagainya, menjelaskan. Ya, kemudian juga kemarin ya sempat rame itu. Ya, orang bikin film tentang hari kiamat. 2000 berapa? 2012 kalau nggak salah. Ya, dia bilang 2012 bakal kiamat. Ya, dia bikin filmnya tuh orang-orang barat, orang-orang Eropa tuh. Sampai dibikin filmnya. Ya, sampai dia bagaimana menggambarkan dahsyatnya, kemudian mereka bikin tempat untuk berlindung. Ya, mereka bikin itu bagaimana film tentang hari kiamat. Jadi sebenarnya zaman kita ini lebih mengena ya, ketika Allah menjelaskan tentang yang namanya hari kiamat. Nah, tetapi ya masih banyak orang-orang yang tidak mau menerima, tidak mau mendengarkan apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, idzan nujumu qadarat, ya, bagaimana ya bulan-bulan ini ya nanti akan berjatuhan, berserakan, ya, sebagai tanda yang kedua Allah jelaskan di dalam surat At-Takwir. Ya, bahkan Al-Imam Al-Kalbi kemudian juga Imam Atha mengatakan tumtirus sama'u yawma idzin nujuman fala yabqa najmun illa waqa. Bahwasanya nanti langit itu akan dihujani dengan yang namanya bintang-bintang itu bagaikan hujan. Bintang-bintang itu berjatuhan. Fala yabqa najmun, enggak ada satupun bintang yang tersisa yang ada di langit. Lagi-lagi kalau kita ngeliat bintang kecil apa besar, Pak? Kecil. Dengan jarak yang jauh aja masih kecil, masih kelihatan. Apalagi nanti yang namanya bintang ini bakal jatuh. Kira-kira gede apa gede banget? Karena sesuatu yang kecil kalau dilihat dengan jarak yang begitu jauh bakal kelihatan nggak? Nggak bakal kelihatan, karena dari awal sudah kecil. Semakin jauh dia bakal kecil, bakal nggak kelihatan. Kecuali sesuatu itu memang dari awal udah gede, udah besar, dia semakin jauh masih bisa kelihatan. Jadi logikanya seperti itu. Ya, bayangkan bagaimana semuanya bakal dihancurkan oleh Allah, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dhuhiba biha an wajhil ard fasarat haba'an mumbatha. Ya, bagaimana dhuhiba biha an wajhil ard, bahwasanya ini semua akan dilenyapkan di muka bumi ini. Ya, jadi setelah matahari, kemudian bintang, kemudian gunung. Ya, dari langit, lagi-lagi awalnya dari langit. Ya, apalagi yang namanya luar angkasa itu nggak ada yang namanya manusia itu bisa campur tangan. Ya, bagaimana kehidupan luar angkasa itu, ya, manusia itu nggak bisa ngatur-ngatur. Semua adalah bagaimana ketetapan ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita ngatur, misalkan bulan Ramadan udah mau puasa nih, mau datang, ya, lambatin dulu dah, ya, barang berapa hari gitu, jangan buru-buru. Bisa nggak manusia bikin seperti itu? Nggak bisa. Ya, kalau hujan buatan mungkin masih bisa, tapi kalau urusan luar angkasa, ya, astronomi dan sebagainya, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah turunkan ke muka bumi ini, Allah katakan wa idzal jibalu suyirat, bagaimana gunung-gunung ini yang tadinya Allah tancapkan ya sebagai pasak, sebagai paku, ya, bumi ini kemudian semua dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini pendapat para ulama. Yang pertama adalah kuli'at minal ard wa suyyirat fil hawa. Bagaimana gunung ini dicabut ya dari pasaknya, kemudian terbang, dijalankan di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, tahawuluha an manzilatil hijarah fatakunu kathiban mahila. Ya, dirubah dari yang tadi awalnya adalah batu yang kokoh, kemudian menjadi debu yang berhamburan. Ini dalam tafsir Imam Qurtubi. Ya, sama dengan tafsir yang lain dikatakan fasarat haba'am mumbatha. Ya, dijadikan ya bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Kalau tadi imam kita, ustaz kita membacakan ya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, dan seterusnya. Nah, itulah bagian dari bagaimana terjadinya hari kiamat. Salah satunya adalah yang ada di muka bumi ini adalah al-jibal. Ya, makanya al-jibal ini mencakup seluruhnya. Ya, bukan sekedar lautan tapi semuanya, mau sungai. Ya. Ketika al-jibal ini gunung ya, gunung ini mencakup seluruhnya, mau yang masih aktif ataupun tidak aktif, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, ini semua menjadi pasak ya, menjadi paku dalam kehidupan umat manusia, kemudian semua diterbangkan ya, haba'an membatha ya, bagaikan debu yang berterbangan. Kemudian Allah berfirman juga di dalam surah An-Naml ayat 88, Allah mengatakan wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sun'allahu alladzi atqana kulla syai'in innahu khabirun bima ta'falun. Ya, bagaimana lagi-lagi Allah yang tadinya menetapkan menguatkan muka bumi ini dengan yang namanya al-jibal, gunung ini, kemudian Allah cabut, kemudian Allah jalankan ya al-jibal, gunung-gunung ini ya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soal Waqiah Allah mengatakan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Ya, gunung-gunung ini akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya. Jadi bussatil jibalu bassa. Ya, lagi-lagi diulang bussatil jibalu bassa. Ya, fakanat haba'an mumbatha. Ya, bagaikan debu-debu yang berterbangan. Kemudian yang selanjutnya ya wa idzal isyaru uttilat. Ya, apabila unta-unta ya yang bunting yang sedang hamil itu tidak diperdulikan lagi, ditinggalkan. Ya, jadi al-isyar itu berasal dari kata asyrah. Ya, bahasa asyara itu adalah 10. Ya, artinya 10. Jadi isyar ini adalah unta yang sedang hamil, unta betina yang sedang hamil 10 bulan. Ya, karena biasanya unta hamil itu antara 12 sampai 13 bulan. Ya, ini Allah jelaskan wa idzal isyaru uttilat. Ketika isyar ini yaitu unta yang sedang hamil 10 bulan ini uttilat. Ya, turikat bila ra'in au bila halbin. Ya, ketika unta ini ditinggalkan ya, oleh yang punyanya, yang rawatnya ya, sampai enggak terurus ya, bila halbin, enggak bisa diperah lagi susunya. Lima dahahum minal am wa illam yakun malu a'jaba ilaihim minha. Ya, karena mereka disibukkan dengan peristiwa yang dahsyat ini, yang besar ini, sehingga mereka lupa ya, akan sesuatu yang memang mereka miliki. Jadi para jamaah semua, kenapa ya setelah Allah jelaskan ada al-jibal, jadi yang tadinya jauh kemudian mulai mendekat nih ya ke dalam kehidupan kita, bahkan sesuatu yang melekat dalam diri kita. Ya, orang-orang Arab zaman dulu mereka bangga dengan harta mereka. Ya, mereka bangga dengan kekayaan mereka. Punya unta itu merupakan kebanggaan untuk mereka. Apalagi ketika unta itu tadi unta-unta betinanya pada hamil, mereka itu senang. Ya, karena mereka punya unta yang sedang hamil. Biasanya mereka rawat dengan sebaik-baiknya. Nah, ini Allah ingin menggambarkan
Ya, dari hal yang terjauh tadi sampai hal yang terdekat, manusia itu senantiasa senang dengan hartanya, bangga dengan hartanya, mencintai hartanya. Ya, bahkan kalau kita baca surah Al-Kahfi itu, ya, bagaimana percakapan atau apa yang terjadi dengan Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ya, ketika cerita yang terakhir, ya, bagaimana Nabi Khidir itu membenarkan rumah yang sudah doyong. Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa ini yang membutuhkan makanan minuman yang sudah habis dari bekal-bekal mereka, sehingga bagaimana Nabi Khidir ketika membetulkan rumah yang sudah hampir rubuh, kemudian Nabi Musa mengatakan, kenapa engkau tidak meminta bayaran, supaya kita bisa membeli makanan dan sebagainya. Ini menjelaskan bagaimana kehidupan manusia pada saat itu, mereka nafsi-nafsi. Ya, jadi untuk mikirin diri mereka sendiri, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Khidir itu tidak menerima bantuan dari masyarakat yang hidup pada saat itu. Ya, apalagi zaman sekarang. Ya, kehidupan kita terkadang biasanya nafsi. Apalagi ketika kita memikirkan harta kita sendiri. Ya, yang penting hidup kita enak. Ya, nggak pernah tahu bagaimana tetangga saudara kita seperti apa. Nah, wa idzal 'isyaru 'uttilat, ya, bagaimana unta-unta betina ini ditinggalkan oleh Allah, oleh manusia ketika dahsyatnya hari kiamat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini para jamaah semua, 12 dari 4 dari 12 bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi yang Allah jelaskan. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita akan bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Yang mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan, didiskusikan, silahkan. Kelas cukup? Ya, baik. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana tanda-tanda itu sudah Allah perlihatkan. Bumi ini semakin tua para jamaah semua. Sudah semakin rusak dengan kehidupan umat manusia yang senantiasa berbuat kemaksiatan. Tapi memang karena keberkahan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah ini ditangguhkan azabnya. Kalau umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, kaum Samud, kaum 'Ad, mereka langsung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditangguhkan. Alhamdulillah kalau masih kita mau bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Famahilhum ruwaida, bagaimana dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa hati kita senantiasa hidup untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.